Waktu 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, 5 tahun setelah kenabian, itu kan hijrah ke Habasyah, 80 orang, juga dengan wanita-wanita mereka. Ternyata luar biasanya ada wanita namanya Romlah, Romlah bintu Abi Sofyan. Romlah bintu Abi Sofyan. Ini Romlah, ayahnya itu pimpinan kaum Quraisy, masih musyrik waktu itu, Abu Sofyan. Dia hijrah bersama suaminya bernama Ubaidillah bin Jahash. Dia tinggalkan fasilitas kemewahan karena dia sudah memeluk agama Islam. Dia tinggalkan semuanya. Dia hijrah ke Afrika dalam keadaan mengandung. Bayang perjalanan yang begitu sulit, dalam keadaan mengandung, hanya untuk menyelamatkan keimanan dan agamanya, dia rela meninggalkan keluarganya untuk hijrah ke Afrika karena keluarganya masih masih menolak agama Islam dan berakidah musyrik. Orang musyrik Quraisy, ayahnya Abu Sofyan. Sampai di Ethiopia lahir anak perempuan namanya Habibah. Nah, julukannya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Romlah bintu Abi Sofyan. Suaminya meninggal di Afrika. Dia seorang diri di Afrika. Suaminya meninggal. Sebelum suaminya meninggal, suaminya bermimpi bahwa nanti engkau akan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Nanti engkau akan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Itu pernyataan suaminya sebelum meninggal kepada Romlah. Ada riwayat yang mengatakan Ubaidillah bin Jahash ini masuk ke dalam agama Nasrani ketika pindah ke Ethiopia. Nah, ini riwayat yang lemah dan ditolak oleh mayoritas para ulama. Beliau orang soleh. Buktinya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasul, dan Rasul dalam mimpi tersebut menikahi Romlah. Tahun 7 Hijriah datang utusan dari Madinah. 7 Hijriah datang ke Afrika. Ternyata utusan ini mengabarkan kepada Raja Najasyi bahwa Nabi Muhammad ingin melamar Romlah. Raja Najasyi senang. Perwakilannya Raja Najasyi, walinya namanya Khalid bin Sa'id bin As, wali nikah daripada Romlah. Imam Zahabi mengatakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ini satu-satunya pernikahannya Rasulullah jarak jauh. Orangnya jauh di Afrika, Nabi di Madinah. Satu-satunya pernikahan yang jarak jauh yang dilakukan oleh Nabi, ini pernikahan ini dengan Romlah. Raja Najasyi begitu bahagia, beliau mengeluarkan biaya pernikahan tersebut 400 dinar. 1 dinar kurang lebih 2 juta atau 3 juta. Kalau kita kalikan 3 juta berarti 1 triliun, 200 juta. 1 triliun 200 juta. Itu diberikan Raja Najasyi untuk perayaan pesta pernikahan Rasulullah dengan Romlah binti Abi Sofyan. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan pernikahan Rasulullah yang paling mewah adalah pernikahannya bersama Romlah. Paling mewah karena dibuat oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah muslim waktu itu. Romlah kembali pada tahun 7 Hijriah. Di tahun yang sama kembali diperintahkan oleh Najasyi pulang ke Makkah, tapi beliau mengatakan mau ketemu suami karena sudah menikah dengan Rasulullah. Maka beliau hijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah tinggal bersama Nabi sampai Nabi Muhammad wafat, dan Romlah wafat pada tahun 44 Hijriah gitu. Termasuk Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi istrinya Nabi tatkala Nabi Muhammad SAW meninggal ada berapa? Ada 9. Waktu Nabi meninggalkan 9 istri. Antis in niswatin wafatul Mustafa khuirna fakhtarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kadza Zuwairiyah lil mu'minina ummuhatun mardiyah. Itu dalam Aqidatul Awam disebutkan
Ada 9 istri Nabi tatkala Nabi wafat, meninggalkan 9 istri. Mereka ditawarkan duniawi oleh Nabi. Waktu itu mereka protes ke Rasulullah, katanya uang belanjanya kurang. Protes. Jadi kalau kita diprotes itu biasa, Rasulullah pernah diprotes. Ini kurang ini. Mereka demonstrasi. Ini istri-istri sepakat. Sudah kita demo sedikit kepada Nabi biar nambah sedikit lah, ya, kemewahan duniawi. Kemudian ketika Nabi menghadapi mereka, Nabi bijak. Nabi katakan sudah begini, kalau kalian mau pilih saya, ya tetap jadi istri saya. Tapi kalau kalian mau duniawi, saya talak kalian, selesai. Ternyata semuanya memilih Rasulullah. Khuyirna fakhtarna Nabiyal Mustafa. Sama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Romli kaya, Ibnu Hajar miskin. Dua-dua ulama besar. Istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami mau mandi air panas, Al-Hammam. Ternyata sudah di-booking oleh istrinya Imam Romli. Di-booking. Gak bisa dia mandi. Dia tanya kenapa, siapa yang booking? Istrinya Imam Romli. Wah. Istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, lah sama-sama ulama, kenapa suami saya fagar, yang ini kaya. Pulang biasa, perempuan tidak langsung diungkapkan, ya kan? Tapi ditunjukkan dengan ekspresi, muka asam, ya. Itu teh dia taruh gula, tapi kalau muka asam tuh minum jadi manis, jadi pahit. Akhirnya Imam Ibnu Hajar perhatikan, ini ada apa ini? Tanya, wahai istriku, ada apa? Coba ceritakan. Dalam ilmu psikologi, kalau mau tahu jawaban asli wanita harus tanya lebih dari 3 kali. Biasanya kalau pertanyaan pertama, terhadap apa? Iya kan? Tapi terhadap apa? Begitu. Tapi marah. Tanya kedua kali, tidak ada apa-apa. Ulang lagi, ada apa? Baru dijawab. Begini, tadi saya mau mandi di pemandian air panas. Itu sudah di-booking sama istrinya Imam Romli. Mereka enak, istrinya itu hidup enak, kaya Imam Romli. Padahal kan kalian berdua sama-sama ulama besar. Tapi kenapa yang enak dia? Tidak saya. Itu protesnya istrinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, oh baik, kau mau seperti dia, hidup seperti istrinya Imam Romli. Baik, mari ikut saya. Dibawa di satu sumur di dekat rumahnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami menimba air pakai timbangan, pakai timba. Diangkat itu bukan air tapi isinya emas. Ini kalau kau mau ambil ini, diambil itu. Tapi engkau ambil ini, kita berdua pisah. Pilihannya hanya 2. Pilihannya hanya 2. Kalau mau tetap bersama saya, ya ikut hidup saya kayak begini. Tapi kalau engkau mau ini harta duniawi, kau ambil silakan, tapi kita berpisah. Akhirnya dibilang saya pilih Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di zaman Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di zaman sekarang ceritanya jadi lain. Dikasih emas, nah ini pilih, oh ini diambil emas, masa bodoh nih. Nanti dia pakai emas itu dia kawin lagi. Nah, itu namanya apa? Zuhud, memang memilih. Ada ulama yang kaya, ada yang miskin. Pilihan gitu. Dua-duanya boleh, tergantung orangnya. Kalau orangnya itu ketika dia miskin seluruhnya terganggu, ibadahnya terganggu semuanya, oh lebih baik dia kaya. Atau ada orangnya ketika dia kaya justru kebaikannya itu terhalang. Dia sudah sibuk segala macam. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan dalam kitab Anisul Mu'minin. Sayyidina Umar bin Khattab bertekad sholat jamaah 5 waktu. Satu kali dapat lahan kebun luas, sibuk dengan lahan, akhirnya lewat sholat asar. Sampai ke masjid semua sudah pulang. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Oh, kalau begitu saya wakafkan sudah itu kebun untuk Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia saya terlambat sholat asar. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tergantung keadaan orang tersebut. Seperti apa dia mampu. Dan istri-istri Nabi seperti itu. Makanya khuyirna fakhtarna Nabi al-Muktafa. Itu arti daripada khuyirna fakhtarna Nabi al-Muktafa. Istri Nabi Aisyah wa Hafsah wa Saudah. Aisyah, Hafsah, Saudah. Aisyatun wa Hafsah wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah,
Hindun wa Zainabun wa Juwairiyah. Nanti sekali kesempatan kita bahas kenapa Nabi menikah kok 9. Itu ada hikmah semuanya. Dan sukunya beda-beda. Ada yang Mesir, ada yang Yahudi, Bani Israel, ada yang Arab. Istri Nabi itu dari berbagai suku. Itu ada hikmahnya. Nah, itu ada kitab khusus membahas itu, tapi panjang pertemuannya. Nanti ada satu waktu kita bahas.